Nah, tadi ngomongin culture ya, sama kebiasaan sih, kita nonton konser atau kita datang ke suatu pertunjukan. Aku pernah punya pengalaman sedikit gitu, dan itu jauh membuat aku tuh kayaknya gini toh nonton konser di luaran sana gitu. Di mana dulu? Aku waktu tahun 2018 itu ke Hongkong. Zaman kemasan lah itu ya. Zaman kemasan nih yang tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Padahal kalau waktu itu dimanfaatkan, kalau bisa boom 2021 ini. Tapi udah nggak apa-apa, nggak terlambat. Yang penting final call 2021 kita berubah. Iya benar. Nah jadi di Hong Kong, jadi waktu itu ada festival Hong Kong Ska Reggae Festival, internasional festival musik itu. Aku kebetulan diajak sama ada band ska dari Jepang, itu jadi cewek-cewek semua, namanya Oreska Band. Nah ibaratnya kayak Ska Connection gitulah gitu. Aku kesana, aku juga nggak nyangka dia benar-benar akan ngajak aku nyanyi ya. Satu gitu. panggung ya. Satu panggung itu suatu Kehormatan, privilege, hak istimewa ya. Iya banget. Nah, tapi pas aku datang ke sana nih pertama, tempat konsernya itu dia di dalam kayak memang dia di indoor gitu. Dibilang dia hall, dia kayak hall gitu. Cuman tempatnya nggak gede-gede banget kan. Pas aku datang ke sana, yang pertama aku kaget adalah keamanannya. Keamanan. Jadi di situ tuh yang jaga bener-bener kayak negro-negro yang hitam gede-gede dan mereka bener-bener tegas gitu. Jadi very discipline. Iya, itu satu. Terus kita diperiksa gitu kan, karena diperiksa pokoknya semua dia di scan gitu, terus masuk, terus udah gitu pas sampai dalam sana yang lebih kagetnya lagi, norak banget emang nggak pernah soalnya. Sampai sana itu kayak tempat kita minum gitu, jadi benar-benar ada meja, terus semua ada minuman, jadi kayak kita ngambil karakternya tiket ya gitu, jadi free drinks ya, free drinks gitu kan. Dan lebih kagetnya lagi nggak ada asap rokok sama sekali, itu yang menurut aku membuat kita nonton konser itu nyaman banget. Itu, dan jadi sampai ada tuh kan yang rata-rata nonton bule-bule gitu. Nah bule-bule itu tuh anak digendong ke sini nggak tanpa mesti takut ada asap rokok, ada apa gitu. Jadi nontonnya bener-bener kayak ambience-nya enak banget dong, positif banget, seru banget. Nggak bisa terbayar lah ya rasa di hati tuh konser begitu dengan penonton yang punya attitude, gendong anak, dan mereka enjoy dengan musik yang kita kasih tanpa khawatir sama situasi yang akan terjadi. Iya, dan apalagi kan musiknya memang bukan musik yang berarti kayak pop atau apa, ini kan ska sama reggae, jadi memang benar-benar yang bikin mereka di situ kan dance gitu ya. Jadi goyang ya. Enggak apa ya, senggol atau apa gitu yang gimana, enggak. Jadi benar-benar di situ disiplin banget. Terus udah gitu kita di dalam situ udah kayak kayak kenal, padahal kita nggak kenal, kayak ngobrol tiba-tiba ngomongin ini begini loh, gini gitu. Padahal sebenarnya siapa lo, gue nggak tahu gitu. Jadi aku ngeliatnya kok beda banget. Terus jadi kalau mau ngerokok mereka harus keluar dulu, memang keluar, nanti mereka masuk lagi gitu. Jadi di sana tuh jadi benar-benar untuk keamanan mereka keluar, jadi mereka masuk lagi tuh nggak sembarangan juga. Jadi nggak bisa ibaratnya kalau di sini jebolan lah nonton gitu, nggak bisa gitu. Nggak ada kepikiran kayak gitu. Betul, makanya aku di situ agak beda ya. Di sini mungkin kalau di sini kita ya nggak, aku juga kan sebagai selaku musisi ya gitu, kalau nonton beda ya kalau di lapangan. Kalau di lapangan kita mau rokok mau apa kan, itu kan ibaratnya keluar. Kalau di indoor tuh itu benar-benar aku kaget banget benar. Nggak ada ngerokok, sedangkan di situ ibaratnya di situ isinya menurut aku sih pasti promo semua gitu. Iya. Dan mereka tuh minum juga, di situ memang ada minuman beralkohol, tapi tetap aja disiplin. Ya itu, makanya aku nggak ngeliat ada yang rusuh. Ya itu dia, makanya kalian life culture itu ngaruh banget. Jadi sebetulnya sikap disiplin yang tiap pribadi sudah miliki, terutama budaya sebuah negara itu akan membawa efek kenyamanan untuk acara atau pekerjaan atau bisnis usaha jasa itu sendiri. Jadi kalau kita memang bisa menyiapkan diri dan emang ya satu community kita atau satu negara kita kalau mau lebih luas lagi itu orang itu disiplin, menghargai waktu, menghargai kesempatan, respect sama peraturan,
akhirnya kenyamanan itu jadi kembali ke kita Iya, lagi. iya, betul. Nah mungkin inilah Kadian yang pernah dibilang sama orang, mungkin karena negara kita sudah terbiasa dulu dijajah Belanda 350 tahun, ya kan, terus dijajah Jepang, jadi mungkin mental yang terdikte dan tertanam generasi ke generasi itu mental, maaf ya, memang agak di bawah budak. Kita selalu tertanam, ya udah kita hidup tertindas, ya udah kita hidup nggak pakai aturan, ya udah kita, maksudnya nggak pakai aturan, ya udah kita hidup tidak diperhitungkan. Jadi siapa sih kita, jadi sudah mungkin terpola generasi ke generasi. Nah makanya aku bilang positif sekali bahwa pandemi ini nih bukan berarti kita tuh akhirnya ya udah deh ini musibah, bukan. Harusnya kayak jadi bahan perenungan. Mungkin budaya kita, sebelum kita bilang budaya bangsa ya, budaya kita sendiri tuh nggak menunjukkan sikap yang disiplin, sehingga bumi ini juga yang tadi aku bilang gitu loh, marah, ngamuk gitu. Jadi benar. semakin tidak nyaman dan aman. Coba kalau mau dari kita gitu, sikap disiplin dan punya budaya hidup yang baik, mungkin suasana yang tercipta juga seperti yang Kadian tadi rasain di Hong Kong gitu, nyaman banget. Yang nonton menikmati, yang ditonton menikmati juga. Jadi mereka benar-benar tahu, gue datang ke sini mau nonton konser gitu. Jadi bukan gue datang ke sini mau ibaratnya gitu ya, mau mabok misalnya gitu. Gitu. Jadi mereka benar datang, gue beli tiket dengan harga yang memang cukup mahal memang tiketnya waktu itu. Terus menonton band yang mungkin mereka nggak tahu juga ini band apa gitu, tapi ketertarikan mereka tuh itu rame banget dan tiket habis. Nah, menurut aku sih gitu. Jadi kalau memang bangsa kita nih, kita nggak usah bilang bangsa, kita mau dipulihkan gitu, ayo mau dari diri kita sendiri gitu ya. Betul. Nanti pasti kamu kawan-kawan lagi atau ke Eropa, ke Jepang. Amin. Sukses, semangat terus.